Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Capaian Pembangunan Berkelanjutan ingin memaparkan hasil presentasi proyek kami yaitu Marine Bodies bersama 4K Yogyakarta Visitation. Next. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait beberapa hal. Yang pertama tentang perkenalan kami, kemudian ada message house, kemudian ada project method, kemudian ada social media campaign, kegiatan-kegiatan Marine Rangers bersama Forke Yogyakarta, serta evaluasi melalui pretest maupun post-test. Next. Nah, berikut perkenalkan Marine Rangers Team, yaitu yang pertama ada Muhammad Rahman Asidik, kemudian ada saya, Via Fauzia Henda Putri, kemudian ada yang ketiga, Gimnastiar, yang terakhir ada Nada. Nah, apa itu Marine Rangers UII? Marine Rangers UII merupakan suatu kegiatan yang mana dilakukan oleh Marine Bodies bersama 4K Yogyakarta dengan suatu proyek dari mata kuliah Capaian Pembangunan Berkelanjutan dari program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Proyek ini bergerak dalam proyek SDGs poin ke-14 yaitu Life Below Water. Lalu apa sih yang menjadi misi kita? Nah, misi kita ini berfokus pada SDGs poin ke-14, yaitu Life Below Water, yang mana bawah laut, terlebih lagi untuk menjaga eksistensi penyu laut di wilayah pantai sekitar Yogyakarta. Nah, proyek ini juga menjadi wadah edukasi untuk masyarakat agar bersama-sama bahu-membahu menjaga kebersihan dan juga kelestarian laut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahman. Baik, terima kasih Via. Oke, selanjutnya itu tentang message house. Jadi, message house ini mengenai suatu project campaign yang kita lakukan di sosial media, terutama di Instagram. Jadi, message house ini mempunyai beberapa aspek. Yang pertama mengenai umbrella. Umbrella itu merupakan atap dari project campaign dari message house. Terus ada core message yang terbagi menjadi tiga pesan. Terus yang terakhir mengenai evidence atau proof point dan support yang dipublikasikan dalam media yang kita lakukan nanti. Jadi, untuk yang pertama, dalam mewujudkan SDGs dan SDGs 14 dalam sosial media, kita memperkenalkan apa sih SDGs mengenai Sustainable Development Goals dan juga SDGs poin ke-14 mengenai Life Below Water. Lalu, setelah melakukan pengenalan mengenai SDGs dan juga SDGs 14, kita juga melakukan interview kepada para mahasiswa yang berada di sekitar lingkungan HIWI atau di EPSB mengenai pengetahuan mereka mengenai SDGs dan juga SDGs 14. Terus selanjutnya mengenai core message kedua, kita mengimplementasikan mengenai visi dan misi atau nilai-nilai SDGs ke dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana hal tersebut itu dilakukan melalui A Day in My Life atau juga dari konservasi dari NGO 4K Yogyakarta. Terus yang terakhir mengenai community engagement Marine Rangers 4K Yogyakarta. Jadi hal ini merupakan suatu agenda terakhir dari perkenalan campaign kita sebagai bukti bahwa dengan adanya campaign ini kita bisa melakukan raising awareness kepada masyarakat mengenai pentingnya SDGs dan juga SDGs dan 14. Terus yang terakhir mengenai evidence, proof point, atau support itu merupakan suatu publikasi yang kita lakukan yang berisi mengenai Instagram Reels, feed, dan juga highlight stories. Dan selanjutnya, kita juga melakukan riset yang dimana metode riset kita ini menggunakan inferential statistik, yang dimana inferential statistik ini adalah riset yang dilakukan untuk mencari kesimpulan, yang dimana judul dari riset kita ini yaitu pengaruh kegiatan Marine Rangers terhadap pemahaman volunteers Marine Rangers terhadap SDGs dan SDGs nomor 14. Data koleksi yang kita lakukan ini menggunakan teknik eksperimen, yang dimana yang pertama ini kita melakukan pretest dan yang kedua melakukan treatment. Treatment juga dibagi kepada dua tahap. Yang pertama dalam SDGs one on one dan yang kedua itu mengenai 4K Yogyakarta Visitation atau visitasi ke NGO pergi Yogyakarta langsung. Dan yang terakhir setelah melakukan treatment tersebut kita melakukan post test. Jadi hasil dari pre-test dan post test ini kita lakukan menggunakan correlational analysis, yang dimana mencari
hubungan antara independent variable dan juga dependent variable. Apakah independent variable ini berpengaruh terhadap dependent variable, yang dimana independent variable ini merupakan kegiatan Marine Rangers dan juga dependent variable ini merupakan pemahaman volunteers Marine Rangers terhadap SDGs dan juga SDGs nomor 14. Yang dimana dependent variable ini terdiri dari 12 orang yang merupakan mahasiswa HIUI angkatan 2021 dan juga 2022. Oke, selanjutnya mengenai campaign yang di sosial media akan dijelaskan oleh rekan saya Gimnastiar Arlian. Silahkan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, kita melakukan media campaign melalui aplikasi Instagram, yang dimana dari Instagram kami, yaitu Marine.Rangers ini berisikan tentang kegiatan-kegiatan kami selama acara ini berjalan. Nah, apa aja sih isi dari media campaign melalui Instagram kita? Next. Nah, yang pertama di postingan pertama ada perkenalan mengenai apa itu SDGs atau Sustainable Development Goals, dan yang kedua perkenalan mengenai SDGs poin 14, dan yang ketiga hal hal apa yang bisa kita lakukan terhadap SDGs agar kita ikut berkontribusi untuk merealisasikannya. Next. Lalu di Instagram kami juga ada kita melakukan interview terhadap mahasiswa-mahasiswi mengenai SDGs dan SDGs poin 14. Selanjutnya next. Dan selanjutnya lagi di postingan Instagram kami ada implementasi nilai SDGs ke kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada postingan mengenai dari NGO yang mengenai konservasi penyu di Yogyakarta, dan A Day in My Life SDGs version dari salah satu anggota kami. Next. Nah, selanjutnya lagi ada postingan yang berisikan tentang event highlight kami yang dari awal acara hingga penutupan acara, yang dimana di dalamnya itu udah ada semuanya, baik dari sesi penanaman pandan laut, pengenalan telur penyu, dan persembahan cenderamata dari Marine Badis ke Porke Yogyakarta. Next. Nah, untuk SDGs 101 ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amira Nada. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya ambil alih. Untuk terkait SDGs 101 ini merupakan treatment pertama kita, yaitu ada pretest, pengantar mengenai SDGs, dan SDGs poin ke-14, serta pembahasan mengenai mekanisme visitasi. Next. Nah, untuk poin ke-14 ini kita tuh berkutit atau berlingkungan bersama Marine Badis 4K Aksi Konservasi Yogyakarta dan Visitation. Ini merupakan bagian treatment kedua dari proyek kami. Next. Nah, untuk 4K Yogyakarta itu apa sih? Nah, 4K itu dia merupakan organisasi konservasi lingkungan yang berfokus terhadap konservasi penyu dan sampah laut. Nah, 4K ini didirikan sejak tahun 2020 dan berletak di Pantai Pelangi, Yogyakarta. Next. Nah, lalu dari kegiatan kami juga berkaitan dengan poin-poin SDGs lainnya seperti poin 12, yang dimana ini ada agenda terkait ekobrik, kegiatan yang merupakan kita mendaur ulang limbah atau sampah plastik yang berasal dari sampah laut menjadi produk sustainable. Next. Lalu juga berkaitan dengan poin keempat, yaitu tentang edukasi konservasi, yang dimana kita juga mendapati edukasi terhadap memahami konservasi penyu, mulai dari sejarah, jenis, dan bahkan cara perawatan penyu di tempat edukasi konservasi penyu tersebut. Next.
Nah, lalu juga kemarin kita sempat menanam pandan laut yang dimana ini juga termasuk SDGs poin ke-15. Nah, ini menjadi salah satu langkah dalam menjaga ekosistem laut pantai karena pandan laut ini berfungsi untuk menahan abrasi pantai dan mengurangi dampak pasang dan meminimalisir kerusakan pantai oleh air laut. Next. Nah, lalu ada juga di poin 14 SDGs yang menjaga ekosistem laut dengan pelepasan tukik. Yang dimana kita ini akan melepaskan tukik ke habitatnya di laut lepas sehingga mereka bisa menyatu dan beradaptasi di ekosistem lautan. Next. Oke, terima kasih kepada Nada. Jadi, apa yang Nada jelaskan itu merupakan suatu kegiatan dalam treatment tahap yang kedua sebagai uji pemahaman atau pengimplementasian kegiatan belajar kontekstual bagi para volunteer yang sudah hadir pada kegiatan kami. Jadi, inilah merupakan hasil dari treatment pertama dan yang kedua yang dihasilkan dari pretest dan juga post-test. Dalam pretest menunjukkan jika pemahaman dari para volunteer mencapai rata-rata poin 8,42 dari 10 pertanyaan yang kami ajukan. Sedangkan pada post-test, para volunteer mendapatkan nilai rata-rata berjumlah 9,0 dari 10 soal yang sudah kami ajukan. Dan soal tersebut merupakan soal yang sama, sehingga hal tersebut itu ditujukan untuk mengeksperimen apakah dari para volunteers ini memiliki uh, pemahaman yang meningkat setelah diadakannya kegiatan tersebut. Ditunjukkan dari adanya peningkatan dari 8,42 ke 9,0 yang menyimpulkan bahwa kegiatan dari Marine Rangers berpengaruh terhadap pemahaman volunteers mengenai SDGs dan SDGs poin ke-14. Maka dari itu, metode riset yang kami laksanakan tersebut bisa dikatakan berhasil karena adanya pengaruh dari independent variable terhadap dependent variable tersebut. Nah, itu tadi adalah pemaparan proyek Marine Buddies dari kami. Semoga dengan adanya proyek Marine Buddies dari kami itu dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat untuk lingkungan laut ke depannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.